apa saja sih kegiatan Ibu sehari-hari? Saya adalah pengusaha, Mbak. Iya, pengusaha di bidang konveksi. Wah, konveksi. Nah, rekan-rekan, kalau misalnya ada yang ini ya, ingin saling bertukar bisnis usaha di bidang konveksi, bisa langsung ke Ibu gitu ya, Bu ya. Iya, konveksi ya, Bu ya. Iya. Terus gimana sehari-hari, padat ataukah cuma siang atau seharian mungkin? Iya, mobilitasnya sangat tinggi ya. Saya kan keliling luar kota karena produksi saya itu ada di beberapa kota. Wah, besar berarti ya, luar biasa. Nah, Bu, saya ingin tanya juga nih, awal mula Ibu memiliki asuransi Allianz itu bagaimana sih? Secara ya, Bu ya, saat ini sering nggak sih kita dengar, ngapain punya asuransi? Asuransi itu rugi, asuransi itu penipu. Nah, saya ini penasaran, kok bisa akhirnya Ibu memutuskan untuk mempunyai asuransi Allianz ini? Awal mula ceritanya bagaimana, Bu? Saya dulu juga begitu, Mbak. Saya itu nggak mau ya saya kan ikut di Pak Andika ya. Pada tahun 2021 itu saya itu ditawari sama asuransi. Tapi kan memang saya itu anti asuransi karena pernah kejadian saya itu pernah ikut asuransi dan pada saat itu asuransinya kolab. Akhirnya waktu saya cair tidak dicairkan. Makanya Mas Andika itu sering nawari saya tuh tetap nggak mau. Terus saya tuh gini, ya wes saya kasihan sama Mas Andika ya, dan ini customer ya, sudah aku ikut aja satu, saya yang 1 miliar sama suami saya yang 1 miliar. Itu tahun 2021. 2021. Ya. Jadi awalnya ini karena kasihan rekan-rekan sekalian ya. Berapa banyak orang yang punya asuransi karena latar belakangnya kasihan. Salah satunya Ibu Pipin ini ternyata ya. Oke. Nah, kemudian yang saya dengar nih, harga preminya Ibu ini 1 bulan ya teman-teman sekalian. 1 bulan itu 19.600.000 rupiah. Wow, saya ini sampai kaget dengerin. Saya pikir salah ngomong, saya pikir setahun 19 juta itu. Ya, 1 bulan. 1 bulan. Ya. Secara ya 2 juta aja. Ngomong sama pasangan tuh kayak takut gitu, kayak was-was deg-degan. Ini kira-kira pasangan saya ngamuk nggak ya kalau 2 juta tuh buat asuransi? Waktu itu sempat nggak, Bu, sama suami minta izin atau bagaimana, diskusinya gimana? Gini, waktu itu saya Mei itu saya itu kan memang tidak pernah sakit dan tidak pernah opname saya itu. Terus Mei 2022 saya itu sakit tipes, opname di salah satu rumah sakit swasta. Terus di situ saya itu kok kayak rasa ada takut gitu. Ya Allah, sakit tipes saja kayak gini ya. Lumayan lama ya? Iya, lama. Berapa lama? Hampir 1 minggu saya di rumah sakit. Wah, iya. Terus saya 1 minggu. Kok aku kepikiran anak saya, karena yang nomor 2 itu kan masih kecil ya. Kan benar memang kita meskipun punya harta banyak, kalau tidak bisa memanage pasti kan habis. Terus akhirnya saya telepon waktu itu di rumah sakit masih opname, saya telepon Mas Andika. Mas Andika, aku tolong bikin asuransi berapa, Mbak? 5 miliar. Wah, langsung 5 M karena ketakutan tadi gitu ya. Bukan, karena saya tidak pernah sakit dan tidak pernah opname selama hidup saya. Itu baru 2022 saya opname. Oh, jadi ketika sakit, ini saya kayaknya familiar sama cerita ini ya, Bu ya. Saya juga begitu dulu ya. Nah, ketika sakit tergeraklah Ibu untuk segera telepon agent. Waktu itu responnya Pak Andika bagaimana? Kaget nggak? Tanya nggak? Ya, kenapa kok tiba-tiba pengen buka? Kok tiba-tiba kepingin? Iya Mas, aku takut mati. Nah itu bilang gitu. Iya ya. Terus akhirnya saya setelah opname itu saya ketemu sama Mas Andika, bikin asuransi. Tapi kan nominalnya tuh banyak, jadi saya harus MCU dari Allianz. Terus akhirnya saya dikirim ke Prodia ya. Setelah itu saya check up semua, cedera check up itu saya kondisi ini bagus semua. Bagus saya, bersyukur ya waktu itu masih sehat kondisinya, betul ya. Nah, ini sudah melalui medical check up, ini diperlukan ya rekan-rekan sekalian. Kenapa? Saat kita mengambil UP yang besar atau uang pertanggungan besar, tentu saja kita nggak lepas dari namanya medical check up. Jadi bukan berarti asuransi itu mempersulit, tapi tujuannya seperti yang akan di-sharingkan Bu Pipin ini nanti
sesaat lagi kita mau dengar lebih lanjut ya sharing dari Bu Pipin. Kenapa sih medical check up itu kita perlukan? Bukan berarti supaya kita nggak dibayarkan klaimnya, tapi sesaat lagi kita bisa dengar nih sharing dari Bu Pipin kenapa diperlukan. Nah Bu, lanjut ya. Bagaimana sih waktu itu peran Bapak Andika selama proses klaim? Dan boleh ya kita diberitahu berapa lama sih mulai dari awal pembuatan klaim, pengajuan klaim sampai pada akhirnya cair ke rekeningnya? Ceritanya gini Mbak ya, saya itu November 2022, saya itu kan itu masih sehat kondisi. Sehat ya. Saya itu masih luar kota, habis dari nengok produksi saya yang ada di Kertosono, pulang tuh maghrib tuh saya itu masih ini sama tetangga tuh makan-makan di rumah saya. Terus setengah 11 saya itu tiba-tiba kena serangan jantung, tidak bisa nafas sama sekali. Waktu itu ciri-cirinya nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Iya. Terus akhirnya saya dilarikan ke Premier. Itu sudah di perjalanan saya sudah nggak kuat ya. Itu mungkin saya kena serangan jantung pertama ya. Katanya dokter gitu. Nah setelah masuk Premier itu kita akan dicek semua. Ternyata saya itu kan awal tidak punya darah tinggi, tidak punya hipertensi. Ternyata penyumbatan saya itu jantung dari lemak saya yang tinggi, kolesterol tinggi, adanya penyumbatan yang mengakibatkan saya masuk ICU dan saya ini badannya apa ya? Kalau teringat saya sudah hampir meninggal pada saat itu. Dokter selalu bilang, ibu hati-hati, ibu itu nyawa saringan, dikasih kesempatan hidup sama Allah yang kedua kali. Karena memang pada saat itu saya itu 2 hari kritis ya, jadi melawan maut itu 2 hari saya itu tidak bisa nafas, gagal nafas. Nadi saya cuma 25. Iya. Itu rendah sekali Bu, nadi 25 itu. Terus habis itu saya masuk ruang operasi. Habis itu terus ada tindakan untuk pemasangan ini pacemaker ya. Pacemaker ya. Bukan ring ya berarti pacemaker. Okay. Di tubuh saya untuk memacu jantung saya. Nah, pada saat itu kan memang saya itu kan nggak kepikiran ya. Terus asuransi itu nggak kepikiran untuk rehabilitasi saya itu kan pokoknya terus aku pokoknya ke asuransi tidak membaca intinya, terus pokoknya aku ikut nanti itu kan semua apa ya, Allah yang menentukan semua itu. Terus dokter saya itu kebetulan memang orangnya juga anti asuransi Mbak. Iya. Terus dimintai ini Mas Andika kan telepon saya, Mbak sama di mana? Aku di ICU Mas, saya bilang gitu. Itu setelah operasi. Itu yang menghubungi pertama kali keluarga ibu atau ibu sendiri? Saya sempat menghubungi berarti ya. Mas, aku kok ini masuk ICU. Terus kalau saya kebetulan sama istrinya Mas Andika hubungan saudara. Oh saudara. Iya saudara. Iya. Terus jadi tahu masuk rumah sakit. Terus habis itu saya tuh 15 hari di rumah sakit itu. Habis itu di ruang ICU itu memang saya bilang gini, kalau memang Allah ngasih kesempatan saya hidup untuk yang kedua kali, saya kepingin membantu mendirikan rumah anak yatim. Terus habis itu ingin memberangkatkan umroh keluarga besar saya dan karyawan saya. Alhamdulillah kok sama Allah dijagai dari Alian ya. Wah, tujuannya mulia sekali ya Bapak Ibu semua. Ini padahal kondisi klaimnya belum terbayarkan, tapi saya semua saya serahkan bernasar ya. Nggak tahu rezeki dasarnya dari mana. Iya betul. Gitu loh. Ya. Mungkin dari usaha saya lancar tapi saya tidak tahu kalau Alian saya tidak tahu gitu. Oh iya. Nah, yang saya dengar ini usia polisnya Ibu waktu itu 18 bulan ya? Betul ya Bu ya? Nah, kira-kira waktu selama menunggu proses cairnya klaim itu yang Ibu rasakan apa? Kan ini sudah konfirmasi sama Bapak Andika waktu itu, benar ya? Dan Ibu sadar juga punya asuransi waktu itu. Pasrah ya Mbak, karena saya juga ada dari
pihak Jakarta investigasi ya Investigasi, saya iya. terus sampai ini ke dokter-dokter saya ya, mungkin diinvestigasi, kalau dikira saya bohong mungkin ya, padahal saya kan memang tidak punya darah tinggi, tidak punya hipertensi, dan memang serangan jantung benar-benar kejadian nyata gitu, saya tidak sakit pada saat itu. Iya, sempat nggak pikir negatif thinking, wah ini kliniknya kok lama? Oh iya. Berapa bulan Bu waktu itu? Berapa bulan ya kurang lebih? Masih ingat ya? 5 bulan. Hampir 5-6 bulan mungkin ya. Yang Mas siapa tadi? Mas ini apa yang bilang? Pak Anto. Saya memang telepon ke Mas juga, Mbak ditunggu saja pasti cair. Tapi kan 30 katanya 3 bulan. Sampai 3 bulan asuransinya belum cair. Saya memang ke customer, ke CSTP ya, saya bilang gini memang, saya tadi direkam tuh sama CS-nya, Mbak ini gimana, saya tuh sudah ngeklaim, kok sampai 3 bulan nih kok belum cair tuh gimana, apa menunggu saya meninggal, saya mau pernah bilang gitu. Saya mengeluarkan uang nggak banyak, dan memang saya kemarin sakit tuh bukan karena saya punya riwayat sakit, kan karena sudah MCU saya. Iya betul. Iya kondisi sehat ya, kita nggak tahu. Padahal itu kurang dari waktu 1 tahun ya Bu ya sejak dikasihkan. Ternyata sekarang saya baru paham ya. Memang yang 5 miliar itu saya kan belum ada 5 bulan itu. Betul. Karena usia polis di bawah 2 tahun dan nominalnya fantastis ya Bu ya. Benar. Nah kalau boleh tahu berapa sih Bu yang Ibu terima dari Allianz? 6 miliar 60 juta kalau nggak salah. Oh luar biasa, nominal yang nggak sedikit itu Bu ya. Tapi saya ini ada di info, ternyata rekan-rekan sekalian yang diterima oleh Ibu Pipin ini tidak hanya sekedar 6 miliar. Sebab Ibu Pipin ini mengambil beberapa, benar ya Bu ya? Iya, karena kan saya terus selama polis asuransi kan saya tetap bayar, tetap di ini kan. Iya, jadi ternyata yang diterima Ibu Pipin ini rekan-rekan 6 miliar itu untuk sakit kritis, di mana itu akan keluar sejumlah dana di saat kita terdiagnosa 1 dari 88 sakit kritis, itu ya yang paling minimal. Dan juga Ibu Pipin ini punya proteksi uang pertanggungan jiwa, di mana itu akan keluar saat meninggal dunia ya Ibu Pipin. Dan juga ada lagi 6 miliar itu adalah payer rekan-rekan sekalian, di mana payer itu pembebasan premi, benar ya Bu ya? Jadi saya itu dibebaskan premi itu mulai kemarin cair sampai saya umur 65. Wah luar biasa, tepuk tangan buat penulisan. Wah luar biasa Ibu, nominalnya yang sangat-sangat besar. Itu yang membuat kita membutuhkan waktu untuk investigasi lebih gitu ya. Memang harus sabar ya. Harus sabar. Saya masih 5 bulan. Masih 5 bulan, itu usia yang dini banget. Karena kan sebelumnya mungkin sudah setahun, tapi Ibu Pipin melakukan upgrade, di mana memberi tambahan 5M tadi ya Bu ya. Nah kemudian saya ini ingin lebih banyak tahu lagi untuk sharingnya Bu Pipin siang hari ini ya. Tentu saja saat kita sehat, di mana tadi kegiatannya Ibu Pipin sendiri yang menceritakan bahwa kesehariannya itu sangat-sangat padat sampai keluar kota. Nah, bagaimana setelah saat ini sudah sakit, tentu tidak bisa segesit dulu lagi Bu ya. Tadi Ibu juga sudah sempat sharing kalau digunakan untuk beramal tadi. Nah, untuk dana yang lainnya membantu tidak Bu untuk keluarga dan usaha Bu Pipin saat ini? Iya, alhamdulillah membantu ya. Dan saya pun sampai sekarang ini masih kontrol di dokter, dan tiap bulan tuh obatnya juga fantastik ya. Iya, berapa Bu nominalnya? Di angka 8 juta ke atas setiap bulan. Luar biasa mahal ya Bu ya. Bayangin aja setiap bulan harus mengeluarkan itu dan kita tidak prepare apa-apa, pasti pusing ya. Iya, betul-betul Bu. Nah, kemudian dari sharing-sharing Ibu ini, Ibu terberkati dengan UP yang Ibu terima. Ada nggak sih Bu yang Ibu mau sampaikan kepada nasabah, masyarakat, ataupun Ibu mau menyampaikan apa untuk Allianz? Saya ingin menyampaikan terima kasih Allianz, perusahaan yang the best ya, yang tidak membohongi para customernya ya. Untuk para nasabah yang belum ikut asuransi, saya himbau untuk segera ikut asuransi, karena asuransi itu perlu banget, dan cari asuransi yang terbaik.
jangan asal ikut asuransi, karena memang saya juga ada asuransi pernah ketipu, jadi kayaknya trauma ya. Jadi milih perusahaan yang benar ya Bu ya. Betul. Tapi Allianz alhamdulillah dari agennya juga apa ya, menolong kita gitu loh Mbak, untuk mengurus untuk pencairannya. Itu, dan Allianz juga menjaga polis kita ya sampai saat ini. Karena ada reminder juga ya kalau misalnya ada gagal debit atau pembayaran tidak sesuai. Misalnya kan kadang kalau gagal debit itu ada info notifikasi juga ya Bu ya. Iya. Wah, terima kasih Bu Pipin buat sharingnya. Sampai saya ini merinding dengar sharingnya Bu Pipin ya. Luar biasa. Kemudian pentingnya banget kita prepare, nggak cuma sembarangan nominalnya ya Bu ya, tapi berapa jumlah aset yang akan kita proteksi beserta untuk keluarga dan anak-anak yang kita tinggalkan ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu buat sharingnya. Saya mau undang agent dari Bu Pipin, Bapak Andika beserta Presiden Univision Pak Jenny untuk naik ke atas stage memberikan plakat dari uang pertanggungan Bu Pipin tadi, memberikan